Jadi kata kuncinya adalah pembinaan. Nah, pembinaan itu di atlet usia dini, berjenjang, berkelanjutan, terukur, terarah, terprogram, serta dengan para pelatih yang profesional, dilengkapi seluruh unsur-unsur yang mendukung agar atlet ini bisa mencapai prestasi maksimal. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa setia di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saya, Hayat Mansur selaku host, kembali menemui Anda untuk berbincang-bincang dengan sudut pandang yang jernih mengenai beragam topik, termasuk di dalamnya adalah olahraga. Sahabat Perspektif Baru, kami di Yayasan Perspektif Baru mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh atlet kontingen Indonesia yang berjuang di Olimpiade Paris 2024 sehingga kita berhasil merebut 2 medali emas dan 1 perunggu. Ini pencapaian yang sangat luar biasa dari atlet kita, dan pencapaian ini juga diiringi dengan beberapa rekor. Di antaranya ada atlet angkat besi yang menjadi atlet termuda Indonesia yang meraih medali emas, dan juga atlet panjat tebing yang meraih emas pertama kalinya di dunia untuk kategori putra, dan mereka semua berawal dari pembinaan di daerah. Jadi kita akan berbicara mengenai olahraga ini, bagaimana ke depannya setelah Olimpiade Paris ini, persiapan kita untuk tetap mendapatkan medali emas di setiap Olimpiade, dan tentunya itu semua diawali dari daerah. Kita akan berbicara hal ini dengan narasumber yang menangani kegiatan olahraga di tingkat daerah tingkat 2 atau tingkat kabupaten kota, yaitu Pak Dr. Tommy Adisudewo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Olahraga di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Barat. Salam perspektif Pak Tommy. Pak Tommy, kita baru saja selesai melihat aksi-aksi atlet kita di Olimpiade Paris 2024, dan mereka berjuang dengan sepenuh hati sehingga mencatatkan hasil yang maksimal, yaitu meraih 2 emas dan 1 perunggu. Nah, bagaimana penilaian Pak Tommy mengenai perjuangan atlet kita di Paris 2024 ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Hayat Mansur, dan seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini terkait dengan apa yang telah diraih oleh atlet-atlet Olimpiade. Itu sangat-sangat luar biasa, dan itu sebuah pencapaian dari usaha dan kerja keras yang luar biasa. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, tentunya sesuai dengan program latihan yang ditetapkan oleh para pelatih. Dan seperti yang kita ketahui bersama, mereka tentunya berlatih itu berjenjang dari mulai atlet junior dan akhirnya sampai ke atlet elit, dalam hal ini atlet Olimpiade. Tentunya kita mengucapkan selamat kepada cabang olahraga panjat tebing dan cabang olahraga angkat besi yang tentunya menjadi sebuah cabang olahraga yang ikut menyumbangkan medali di Olimpiade. Apakah perolehan 2 medali emas ini dapat kita teruskan menjadi tradisi sehingga setiap Olimpiade kita bisa mendapatkan medali emas? Bukan hanya 2, tapi mudah-mudahan bisa bertambah. Ya, lagi-lagi sebuah raihan medali emas yang ada di Olimpiade kali ini tentunya merupakan sebuah usaha yang dibangun dari bawah. Bagaimana atlet itu harus kita bina dari atlet-atlet usia dini. Jadi usia di bawah 15 tahun kita harus sudah melakukan pembinaan secara masif, secara terukur, secara terarah, dan terprogram. Yang tentunya dengan kita membina atlet usia dini ini, maka stok atlet kita akan sangat banyak di tingkat bawah.
Yang artinya ketika dia nanti memasuki usia pelajar, usia 15 tahun ke atas, nah nanti pembinaannya sudah mulai terlihat ya. Jadi usia dini, usia pelajar, usia mahasiswa, dan tentunya nanti akan menjadi atlet pelatda elit lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Nah, nanti dari atlet-atlet pelatda itulah yang akan diseleksi menjadi atlet-atlet nasional. Nah, berikutnya nanti untuk menuju Olimpiade tentunya ada kualifikasi Olimpiade yang harus dipenuhi oleh para atlet untuk bertanding di tingkat Olimpiade. Jadi kata kuncinya adalah pembinaan. Nah, pembinaan itu di atlet usia dini, berjenjang, berkelanjutan, terukur, terarah, terprogram, serta dengan para pelatih yang profesional, dilengkapi seluruh unsur-unsur yang mendukung agar atlet ini bisa mencapai prestasi maksimal. Tentunya juga dengan venue-venue latihan yang juga kita harus lengkapi, lebih modern, lebih mengikuti perkembangan zaman, lebih update, dan tentunya mengikuti kompetisi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap latihan. Jadi latihannya terprogram, begitu juga dengan kompetisi yang diikutinya harus terprogram juga. Pak Tommy, ada satu hal pencapaian yang sangat bagus, yaitu di cabang angkat besi, bahwa peraih medali emas itu adalah atlet muda berusia 21 tahun dan memecahkan rekor Susi Susanti sebagai atlet termuda Indonesia yang meraih emas. Artinya ini menunjukkan pembinaan atlet khususnya di cabang angkat besi itu berjalan dengan bagus gitu kan. Nah, bagaimana dengan cabang-cabang olahraga lainnya? Katakanlah seperti bulu tangkis yang tahun ini meraih medali perunggu. Nah, apakah ada generasi bagus lainnya setelah Ginting dan Jonathan disebut-sebut tidak ada penerus di tunggal putra? Tentunya dari semua yang dilakukan kita kadang selalu melihat hasilnya ketika dapat meraih medali Olimpiade. Namun kita kadang-kadang melupakan prosesnya bagaimana untuk meraih medali Olimpiade itu. Seperti yang disampaikan tadi mengenai regenerasi itu tentunya melalui pembinaan yang berjenjang tadi. Jadi kita harus melakukan pembinaan dari usia dini. Nah, berikutnya setelah melewati masa usia dini, maka masuklah pembinaan pada tahap olahraga prestasi pelajar. Nah, berikutnya masuklah kepada tahap olahraga prestasi tingkat mahasiswa. Selesai itu maka masuk ke dalam pelatda. Nah, setelah pelatda masuk ke dalam zona masuk ke golongan atlet-atlet nasional. Nah, berikutnya untuk menuju atlet nasional menuju Olimpiade tentunya ada spesifikasi khusus atau kualifikasi masing-masing cabur untuk menuju Olimpiade tadi. Terkait dengan regenerasi di seluruh cabur yang ada di kita, memang itu yang tentunya harus kita kritisi secara bersama. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki stok atlet yang banyak? Nah, mulainya kunci pembinaannya adalah pada pembinaan olahraga usia dini. Ketika kita melakukan pembinaan di level olahraga usia dini, maka kita mempunyai stok atlet yang banyak. Seperti itu. Nah, nanti dari stok atlet yang banyak itu kita jaga, kita buat programnya, kita buat kompetisinya, agar ketika menuju ke atlet pelajar, menuju ke atlet mahasiswa, menuju ke atlet pelatda, dan nanti nasional, dan nanti Olimpiade, atlet itu benar-benar dipantau. Program latihannya, kompetisinya, bagaimana asupan gizinya, dan bagaimana agar atlet itu terhindar dari cedera. Seperti itu, Pak Hayat Mansur. Jadi, lagi-lagi, memang terkait regenerasi ini harus dimulai dari bawah. Dan kita masih menunggu 4 tahun, saya pikir waktu yang cukup untuk melakukan pembinaan mulai dari sekarang kita membina atlet-atlet usia dini.
Oke, kita sekarang bicara mengenai pembinaan atlet di usia dini. Nah, tentunya saat pembinaan itu adalah terjadi di tingkat daerah, khususnya di tingkat kabupaten kota. Nah, bagaimana contoh pembinaan atlet usia dini di Kota Jakarta Barat yang menjadi wilayah penanganan Pak Tommy? Di tingkat Kota Jakarta Barat ini kita tentunya menginduk kepada pusat, dalam hal ini kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Nah, di Dinas Provinsi DKI Jakarta itu ada program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan yang dikenal dengan POPB. Di Jakarta Barat tentunya kita menyiapkan atlet-atlet potensial dan berbakat dari 37 cabang olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita siapkan untuk sama-sama berkompetisi dan ikut seleksi. Tentunya kita bergabung dengan para guru-guru yang ada di sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama membina atlet-atlet tersebut agar kelak ketika seleksi di tingkat dinas, maka atlet-atlet dari Jakarta Barat dapat masuk ke dalam program tersebut, program POPB tersebut. Demikian. Nah, ya. Pak Tommy, tadi pembinaan atlet itu di 30 cabang olahraga. Tapi dari beberapa pemberitaan yang kami ikuti, bahwa keberhasilan Indonesia meraih medali emas dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Karena Indonesia fokus pada cabang-cabang unggulan yang menjadi kekuatan Indonesia untuk meraih medali emas dan medali lainnya. Nah, mengapa ini semua 30 cabang olahraga ini yang dijadikan tidak ada fokus untuk cabang tertentu menjadi andalan kita meraih medali emas? Iya, tentunya dari 37 cabang olahraga itu ada andalan cabang-cabang olahraga potensial yang menjadi perhatian khusus bagi Provinsi DKI Jakarta. Tapi menjadi kewajiban bagi daerah untuk membina cabang-cabang olahraga yang menjadi nomor di Olimpiade. Namun kan kita ada cabang-cabang potensial yang selalu memberikan medali pada Olimpiade, seperti halnya panahan, bulu tangkis, nah sekarang panjat tebing dan angkat besi. Nah tentunya itu menjadi perhatian khusus bagi kita untuk memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk atlet-atlet usia dini. Tapi secara menyeluruh, Provinsi DKI Jakarta tentunya menyiapkan 37 cabang olahraga agar nomor-nomor yang dipertandingkan di Olimpiade tetap menjadi perhatian kita. Seperti itu, Pak Hayat Mansur. Pak Tommy, tadi kan contoh pembinaan atlet usia dini di Kota Jakarta Barat itu dilakukan pembinaan atlet di 30 cabang olahraga. Nah, ke 30 cabang olahraga itu apakah banyak peminatnya? Ya, baik. Alhamdulillah ya, sudah hampir 5 tahun ya, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan itu dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Nah, peminatnya itu sangat banyak ya, luar biasa banyak, yang artinya itu sangat kompetitif ketika kita seleksi mengambil atlet di tiap-tiap cabang olahraga. Nah, dalam hal ini suku Dinas Pemuda Olahraga wilayah Jakarta Barat tentunya tadi yang saya sampaikan, kita bekerja sama dengan orang tua, dengan sekolah ya, untuk melihat atlet-atlet potensial berbakat yang bisa kita ikut sertakan dalam pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Dan memang dibutuhkan luar biasa kerja keras, luar biasa, yang intinya adalah bagaimana atlet-atlet di suku Dinas Pemuda Olahraga Jakarta Barat ini mau tampil dan berani tampil untuk menjadi atlet kelak di Provinsi DKI Jakarta. Untuk pembinaan ini kan membutuhkan biaya. Apakah atlet dan orang tuanya dikenakan biaya untuk bisa menjadi atlet binaan atau berlatih di daerah? Untuk program POPB ini semuanya penuh ditanggung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta.
Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar sangat serius untuk membina atlet-atlet usia dini ini. Jadi semuanya dilengkapi dan itu didanai oleh APBD, dari pelatihnya, terus dari venue-nya. Venue itu semua venue yang ada di Provinsi DKI Jakarta bisa digunakan untuk latihan bagi anak-anak POPB. Nah, berikut juga disertai dengan tenaga ahli ya, seperti ada psikolognya, ada measure-nya, terus ada pelatih fisiknya, ada ahli gizinya, semuanya lengkap. Jadi sekali lagi, untuk program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan ini semua dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak Tommy, pembinaan sudah gratis, sarana juga sudah disediakan. Nah, salah satu kunci suksesnya lagi adalah kompetisi. Nah, atlet yang sudah dibina perlu melakukan kompetisi untuk meningkatkan skill dan menghadapi mental bertanding. Kompetisi ini yang sering menjadi persoalan kalau menurut pandangan kami. Karena ambil contoh di cabang sepak bola. Tidak ada kompetisi untuk pemain U20 yang kompetisi lokal. Sehingga yang ada adalah kompetisi sepak bola liga yang semua usia. Nah, ketika ada Piala Dunia usia 20 atau usia 17, itu pelatih kesulitan untuk mengambil pemain, memilih pemain, karena tidak adanya kompetisi untuk mengukur kualitas dari seorang pemain. Nah, apakah itu juga akan menjadi kendala dari program POPB-nya DKI ini setelah dilatih tapi tidak ada kompetisi untuk atletnya? Saya berpikir inilah sebagai sesuatu yang tentunya kita harus mempunyai strategi bagaimana kita membuat sebuah kompetisi. Kita harus bermitra dengan rekan-rekan yang mau mendukung kegiatan ini. Oleh karena itu, tentunya melalui media ini mudah-mudahan didengar oleh para sponsor untuk dapat bermitra dengan program pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, dan terkhusus lagi nanti dengan suku dinas Jakarta Barat, kita buat program-program kompetisi yang menarik seperti itu yang untuk anak-anak usia dini. Namun sebuah langkah terobosan kita sudah melakukan sister city. Tadi seperti halnya bulu tangkis, kita sudah ada sister city dengan Jepang. Bulu tangkis dan tenis meja setiap tahun kita bertanding ke Jepang, ada POPB kita. Berikutnya sepak bola juga kita sudah melakukan sister city dengan pemerintah Jepang. Jadi itu sebagai sebuah langkah-langkah terobosan dari kita bagaimana kita bisa mencarikan kompetisi-kompetisi yang tentunya berkualitas, yang dapat mencerminkan hasil latihan dari program POPB. Nah, sekali lagi tentunya mitra dengan para sponsorship menjadi sebuah keharusan agar terciptanya sebuah kompetisi yang berkualitas. Nah, Pak Tommy, satu pertanyaan terakhir. Menarik sekali nih, adanya sister city seperti Jakarta dengan Tokyo. Nah, sister city itu artinya atlet yang dibina di usia dini di Jakarta itu berikut kompetisi di sana atau melakukan pertandingan persahabatan aja? Ya, kita alhamdulillah ikut kompetisi. Ya, jadi ikut kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Jepang, tentunya kotanya berbeda-beda ya. Kalau kompetisi bulu tangkis dan tenis meja itu diadakannya di Tokyo. Kalau sepak bolanya adanya di Fukushima. Jadi memang itu sebuah terobosan sistem dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jepang. Dan itu sudah berlangsung. Sudah lama itu berlangsung. Nah, itu hanya untuk cabang olahraga sepak bola dan apa tadi? Sepak bola, tenis meja, dan bulu tangkis. Dan tenis meja dan bulu tangkis. Nah, pertanyaan satunya lagi adalah mengapa tidak diikut sertakan cabang atletik dan renang di mana itu menyediakan banyak medali emas di Olimpiade. Kita lihat Amerika Serikat dan Tiongkok
berhasil menduduki peringkat pertama dan kedua karena mereka mendulang banyak emas dari dua cabang itu, dari atletik dan juga dari renang. Sepakat, Pak. Tentunya memang sudah dirancang, Pak. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah Cina. Pemerintah Cina dalam hal ini sudah menawarkan untuk kita melakukan sister city. Sudah terus dilakukan komunikasi, tentunya dibantu oleh Kemenlu kita, Pak. Sudah ada beberapa kali kita melakukan rapat-rapat. Semoga ke depan ada sister city Cina, yaitu cabang olahraga renang dan atletik. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy Alisudewo. Jadi sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa keberhasilan kita di cabang olahraga, terutama di Olimpiade, adalah berkat dukungan semua, termasuk dukungan sponsorship bagi atlet-atlet usia dini kita ikut berkompetisi. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus Perspektif Baru berikutnya.